Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngebakul Ngaji bareng Kiai dan Ulama. Bersama saya Widya Islamiati. Selama 30 menit ke depan, Ngebakul akan menemani Anda untuk menantikan detik-detik buka puasa. Nah, para sobat nyender, pernah gak sih bertanya-tanya kenapa kita itu diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan dalam 12 bulan selama 1 tahun, itu full 1 bulan. Kenapa sih, ada apa di balik perintah diwajibkannya kita berpuasa selama 30 hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita saksikan Ngebakul episode keutamaan puasa bersama Kiai Haji Zainal Arifin dari Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para ulama dimanapun berada, puasa Ramadan, artinya bulan puasa ini sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam yang beriman. Ini terbukti jauh sebelumnya, 3 bulan yang lalu, mulai bulan Rajab, ini semua orang Islam sudah kangen, sudah mengharapkan dengan doanya memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban, ketemukan kami, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ini artinya seluruh umat Islam sangat merindukan yang namanya bulan Ramadan. Pertanyaannya, ada apa di bulan Ramadan? Tentunya ini ada beberapa keistimewaan, ada beberapa keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, sehingga seluruh umat Islam ini sangat menanti-nantikan kedatangannya bulan Ramadan tersebut. Apa keistimewaannya? Di antara keistimewaan Ramadan yang pertama adalah semua doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innad da'awati fihi mustajabah. Seluruh doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung ini kesempatan yang sangat baik, mari kita bersama-sama memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar apa yang kita kehendaki nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang saat ini baru banyak kebutuhan, mari kita berdoa kepada Allah agar kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini baru dilanda, sedang dikasih sakit oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah agar semua penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini baru terlilit hutang yang banyak, mari kita berdoa kepada Allah agar semua hutang-hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kesempatan buat kita, adanya hanya di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah-sedekah kita, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, pahala yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengamalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orangnya yang mau melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, yang mau berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, maka Allah
akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang saya hormati, ini semua akan kita dapatkan apabila kita mau beribadah di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan ini yang paling masyhur diantaranya, yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah sholat tarawih, yang ketiga adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Adanya puasa, adanya tarawih, ini adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Antara puasa dan tarawih ini satu paket. Ibarat orang memakai pakaian ini satu paket, ya pakai baju, ya pakai celana. Kalau ada orang yang mau kalau ada orang yang mau puasa tapi tidak mau sholat tarawih, ini diibaratkan orang ini hanya memakai celana tapi tidak pakai baju. Tetapi sebaliknya, apabila ada orang yang hanya ngambil sholat tarawihnya saja, tidak mau puasa, ini ibarat orang hanya pakai baju tapi tidak pakai celana. Jadi antara puasa dan sholat tarawih ini adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Untuk itu, mari kita berusaha dengan maksimal di bulan Ramadan ini untuk benar-benar menggunakan momentum yang sangat baik ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan ibadah secara maksimal. Berbicara tentang puasa, puasa ini adalah satu kewajiban yang sudah lama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan kewajiban yang baru kita lakukan, bukan kewajiban yang baru-baru diwajibkan saat ini, tetapi jauh sebelum kita Allah sudah mewajibkan untuk puasa. Bahkan umat sebelum Nabi Muhammad sudah ada puasanya. Alhamdulillah, umat Nabi Muhammad dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya hanya 1 bulan. Puasanya hanya 1 bulan dibanding dengan umat sebelum Nabi Muhammad ini jauh lebih lama. Misalnya puasa zaman umatnya Nabi Daud ini sampai 6 bulan karena 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kalau di total setahun ini ada 12 bulan, maka bisa diartikan puasa umatnya Nabi Daud ini 6 bulan. Namun begitu, umat Nabi Muhammad yang walaupun puasanya hanya 1 bulan, ini tidak kalah dengan puasa umatnya Nabi Daud yang sampai 6 bulan. Jadi alhamdulillah banyak keringanan kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Sholat juga seperti itu. Sholat ini umatnya Nabi Muhammad hanya 5 waktu. Umat sebelum Nabi Muhammad bisa 50 waktu. Maka harus kita syukuri bahwa kita ini sudah banyak keringanan. Jangan sampai kita menyepelekan, kita jangan sampai membiarkan kesempatan yang sangat baik ini. Untuk apa kita berpuasa? Tentunya tujuannya jelas, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukannya kita salah mengartikan. Kadang-kadang takwa ini kita salah mengartikan. Takwa ini kadang-kadang kita artikan salah arti. Takwa takutnya nanti kalau sudah tua. Jadi kalau masih muda susah untuk diajak untuk bertakwa. Jangan sampai kita punya prinsip anak muda berpoya-poya, nanti kalau tua jadi orang kaya, kalau mati pengennya masuk surga. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita, karena surga ini adalah milik Allah. Kalau memang kita mau ke surga, maka kita harus berada di jalan Allah dengan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Takwa adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa orang bertakwa itu? Di dalam Al-Quran dikatakan ada tanda-tanda orang bertakwa. Ini ada 5. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang percaya dengan sesuatu yang gaib. Gaib di dalam tafsir dikatakan al-ghaib ma ghaba anil insan min hisabin wa jazain wa jannatin wa narin wa ghariha. Gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi kita wajib percaya adanya. Seperti apa? Seperti hisabnya Allah, seperti balasannya Allah, seperti surganya Allah, seperti nerakanya Allah. Ini semua belum bisa kita lihat, tetapi suatu saat pasti akan kita jumpai. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, dalikal kitabul la raiba fi. Semua apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, la raiba fi, tidak ada yang diragukan sama sekali. Artinya apa yang disampaikan Allah, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, pasti akan wujud adanya, pasti akan kita jumpai adanya. Maka dari itu, mari pemirsa semuanya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian, mari kita tutup dengan doa puasa karena kita sudah masuk waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang punya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.